Ya, saya Ahmad Yusamal Rasid, biasa dipanggil Yusam sama teman-teman. Alamat Kecamatan Jabon ya, usia baru 22, tempat tanggal lahir Sidoarjo 10 Juli 1999. Awal kali sebenarnya dijebak sih. Dijebak sama keterpaksaan. Dijebak sama salah satu sepupu. Waktu SMP itu diajakin ke tempat ngopi dan dipaksa beli espresso. Waktu SMP pertama kali langsung espresso, dan setelah itu diajarin untuk kenal banyak varian kopi, jenis-jenis kopi dan lain-lain. Akhirnya sampai sekarang. Awal itu espresso, terus diajakin ngopi lagi, dikenalin yang namanya cappuccino, cafe latte, mochaccino. Diajarin bedanya itu dulu waktu awal. Akhirnya lambat laun dikenalin lah sama single origin kalau kata orang-orang. Mungkin lebih teknikal nyebutnya. Mulai dijebak itu SMP kelas 3. SMP kelas 3. Iya, dipaksa. Dijebak itu SMP kelas 3. Nah, itu. Awal pertama minum espresso kayak nggak ada feeling sama sekali di kopi sebenarnya. Terus lama-kelamaan kan, terus-terusan dipaksa, dikenalin. Akhirnya adalah rasa penasaran. Ada rasa penasaran. Udahlah, coba-coba belajar sendiri, coba-coba cari temen. Akhirnya terlalu terjerumus, ya udah nikmatin gitu aja. Lebih milih manual brewing sih. Lebih banyak yang diulik pertama, banyak variabel yang menentukan juga. Meskipun espresso base banyak variabel yang dipelajarin juga sebenarnya. Dan nggak terlalu berat di lambung. Iya, lebih nyaman di lambung. Waktu itu Vietnam drip, sama kayak orang kebanyakan sih mas. Ibaratnya lebih nyaman juga kalau pakai susu kental manis, nggak terlalu kuat di lambung juga. Lebih nyaman untuk orang-orang kalau mau belajar kopi juga sih. Kan nggak terlalu maksain kita harus orang belajar kopi langsung kopi yang tanpa gula gitu. Kan kasihan orang ya. Saudaraku itu yang support banget. Banyak sih sebenarnya. Dari teman-teman satu circle, teman-teman sekolah dulu juga. Oh, boleh disebut nama? Boleh. Salah satunya Muhammad Bakhtiar, Syarul Bakhtiar, sama Mas Dayat, sama banyak lah. Gak bisa disebutin satu-satu. Asik ya emang orangnya. Dia juga turun di dunia seni juga toh. Terus deket rumah juga, jadi sering sharing-sharing, belajar ke Mas Dayat itu. Di salah satu kedai di Porong. Kedai ini udah tutup sih. Udah tutup, bangkrut lah ya. Udah tutup, Perspekto udah tutup. Ya di kedai Perspekto di Lajuk Porong dulu. Itulah. Di tempat itu terus berkelanjutan, sempat satu tempat kerja bareng di Pinilih Kopi dulu banget. Sedikit banyak gitu, tapi dia nggak mau disebut guru sebenarnya. Aneh kan sebenarnya, sialan emang. Itu kalau nggak salah event di Sidoarjo di Sun City kalau nggak salah. Itu ada temen ini kan lomba UMKM sebenarnya. Lah dia langsung masukin namaku sama namanya temen Sidoarjo. Langsung ya udah terlanjur masuk juga, ikut aja lah. Itu udah satu-satunya kompetisi yang saya ikutin juga. Campur aduk sih, seneng, grogi juga, tapi ya mau gimana lagi? Iya, namanya dijebak, mau gak mau ya harus jalanin aja.
Ruang Bujang berdiri sejak 10 April 2021. Konsep sebenarnya seadanya juga, yang penting enak buat nongkrong sama orang, mau buat ketemu sama cewek pun, buat ketemu sama kolega kerjaan, nyaman lah. Dan ya itulah nyaman lah, susah ngegambarin luas-luas. Pertama, di kota terlalu banyak kedai kopi lah. Di Porong masih kurang banyak, masih belasan kedai kopi, dan kebetulan rumahku deket daerah Porong juga, aku bisa ngontrol lebih deket. Sebenarnya Porong peluang bisnisnya bagus juga sebenarnya. Karena itu tadi, pertama nggak terlalu banyak kedai kopi. Yang kedua, di sini banyak anak-anak sekolahan yang bisa kita ajak sharing atau kita jerumusin juga ke dunia kopi juga. Itu yang bikin seru sebenarnya kalau di Porong. Kalau di daerah Sidoarjo, ya di Porong ini juga, di Pinilih Kopi itu, udah gak ada lagi sih. Ada beberapa. Ada dulu namanya Sisi Timur, sama, gak perlu disebutin lah satunya, Aib juga. Seru sih mas, seru banget. Di dunia kopian ya, ibarat di kedai kopi, kita kan bisa ketemu banyak orang. Kita bisa belajar dari banyak orang juga, bisa ngobrol sama orang dengan bebas juga. Yang pasti kita bisa ngopi tanpa bayar pertama, dan bisa ngedeketin customer cewek yang banyak gitu loh. Itu kan yang bikin enak sebenarnya di dunia kopian kan. PPKM pandemi kemarin, terutama PPKM yang mulai tanggal 3 Juli itu berdampak banget sih. Parah total. Ya karena gimana? Ruang Bujang sendiri buka mulai jam 4 sore. Jam 8 malam udah suruh tutup. Udah pasti kacau lah duit. Pernah dua kali didatengin polisi. Yang pertama cuman himbauan dari Polsek. Yang kedua itu dari Polres, dan itu didatengin langsung 7 mobil sih. Waktu itu emang agak malam juga, jam 9 lah, lebih sejam dari jam PPKM. Di sini cuman ada 2 orang juga, udah tutup sebenarnya. 2 kali, yang kedua orang Polres itu yang emang ya gimana lagi, namanya aturan juga toh, mereka juga menegakkan juga. Ya meskipun agak brengsek. Pandemi buat pengusaha, apalagi kedai kopi ya. Susah sih. Itu ujian sih sebenarnya. Bener-bener ujian. Kita gerak pun susah, apalagi yang kita buka usaha di bidang yang tempat orang harus kumpul. Kita dibatasin nggak boleh kumpul dengan usaha kita yang diharuskan orang kumpul di situ. Mati sih sebenarnya. Dibunuh secara perlahan mungkin ya. Cara survive Ruang Bujang, pertama manfaatin relasi yang udah dibangun. Itu yang menjebak sih sebenarnya. Ibaratnya langsung tolonglah pasarin. Dan kita juga jemput bola sebenarnya akhirnya jemput bola. Kita tanpa nunggu orang nongkrong, kita ngontek lewat Instastory dan lain-lain. Kalau kita nerima delivery order juga. Itu salah satu cara yang cukup ampuh juga sih. Kalau di Ruang Bujang, kalau di kedai-kedai lain entah. Ya, setiap kedai punya caranya sendiri. Sudah cukup membaik lah, mulai naik lagi, mencoba sukses kembali. Tentang komunitas kopi di Sidoarjo, seru sih sebenarnya. Banyak orang juga, banyak macamnya orang, kita bisa tahu karakter orang dari situ. Ibaratnya dibuat pelajaran juga bisa. Banyak orang-orang pinter sebenarnya di Sidoarjo. Banyak banget orang-orang pinter di dunia kopi di Sidoarjo, dan itu banyak memberi pelajaran untuk aku sendiri. Ibaratnya tentang cara hospitality, teknik-teknik yang aku belum ngerti. Yang aku tahu sendiri mungkin 2 ya. Pegiat Kopi Sidoarjo Selatan sama Jarene Barista Sidoarjo yang aku tahu. Ya, Kopi Komunal Sidoarjo itu setauku itu sih. Kalau yang lain entah ya. Pelajaran relasi juga, yang paling penting relasi sih sebenarnya. Kita bisa dapat duit dari relasi kan sebenarnya.
lebih banyak forum yang dibuka juga. Udah sih cuma itu doang. Yang penting kan semakin solid komunitas kan semakin baik juga toh untuk semua orang. Untuk harapan buat Ruang Bujang sendiri. Buat ruang bujang sendiri. Semakin rame sih, yang penting itu kan. Semakin rame, semakin banyak pengunjung, semakin banyak duit, semakin cepat umroh. Untuk dunia perkopian, nggak terlalu banyak harapan sih mas. Kalau aku sendiri, udahlah, udah gini aja cukup. Nggak perlu muluk-muluk. Apa ya? Yang penting semakin solid aja lah di Sidoarjo itu. Kenapa orang-orang harus mampir ke Ruang Bujang? Pertama, tempatnya asik buat nongkrong. Yang kedua, enggak sih, baristanya apalah ya, cakep enggak gitu loh. Cuman modal gondrong doang. Yang pasti beda lah di Porong. Yang dijual beda sama kompetitor kita di Porong. Oke, terima kasih Mas Zam, terima kasih banyak. Siap, sama-sama.